Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Investigasi Kecelakaan Kerja di Rumah Sakit Saat Pandemi COVID-19 dari kelompok 9 Fakultas Teknik Industri Universitas Brawijaya tahun 2020-2021. Sebelum memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Elena Widya Safitri. Perkenalkan, saya Mista Dian Pangesti. Next. Kemudian izinkan kami untuk mengucapkan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kami haturkan kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya. Selanjutnya, yang kedua Profesor Dr. Hewan Aulani Amdes sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Kemudian Profesor Dr. Andes Abdul Hakim MSI sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dr. Gugus Irianto, MSA PhD AK, selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan kemudian Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Kemudian kami aturkan kepada Profesor Dr. Pitoyo Trijuwono MTIPU selaku Dekan Fakultas Teknik, dan juga Insinyur Oyong Nova Reza STMT PhD selaku Ketua Jurusan Teknik Industri, dan tak lupa Profesor Dr. Komariatus Soliha STMKes IPU ASEAN Eng sebagai dosen pengampu mata kuliah K3. Selanjutnya, berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, kemudian hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan makalah ini. Jadi, untuk latar belakang penulisan makalah ini yaitu pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali angka kematian atau kecelakaan kerja yang terjadi pada kepada karyawan rumah sakit atau pegawai kesehatan seperti itu. Karena banyaknya pasien COVID yang semakin hari semakin bertambah. Nah, kemudian dilakukan investigasi kecelakaan kerja untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa terjadi banyak sekali kecelakaan kerja hingga kematian kepada karyawan kesehatan di rumah sakit, seperti itu. Untuk tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian dan tujuan dari investigasi kecelakaan kerja dalam lingkup K3, yang kedua mengetahui kecelakaan kerja yang dapat terjadi di rumah sakit pada masa pandemi COVID-19, kemudian mengetahui faktor terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di rumah sakit pada masa pandemi, kemudian yang terakhir mengetahui solusi yang dapat dilakukan dalam upaya meminimalisir kecelakaan kerja di rumah sakit pada masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu investigasi kecelakaan kerja. Jadi, apa itu investigasi kecelakaan kerja? Investigasi kecelakaan kerja adalah suatu cara untuk mencari data dan fakta yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan harta benda. Investigasi kecelakaan kerja ini dilakukan guna mencari akar penyebab dari penyebab kecelakaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, seperti itu. Nah, untuk
pembahasan yang selanjutnya yaitu coronavirus disease. Nah, apa itu coronavirus disease? Jadi, coronavirus disease atau yang biasa disebut COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia lain. Infeksi virus ini pada manusia dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan mulai dari yang ringan seperti demam, batuk hingga yang berat seperti pneumonia, gangguan pernafasan akut, gagal ginjal hingga kematian. Nah, tingginya kasus COVID-19 ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja pada tenaga medis seperti dokter atau perawat atau karyawan di rumah sakit yang lainnya seperti itu. Nah, untuk kecelakaan kerja sendiri, jadi kecelakaan kerja itu merupakan kecelakaan yang terjadi dan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi artinya kecelakaan tersebut itu terjadi pada akibat dari pekerjaan yang dilakukan, baik yang terjadi di tempat kerja maupun hendak pulang atau pergi dari tempat kerja. Nah, dilihat dari beberapa kasus kecelakaan kerja yang sering terjadi di rumah sakit, seperti tertusuk jarum infeksius, terkena cairan darah, terjatuh hingga terkena arus listrik, menunjukkan bahwa pentingnya penerapan K3 pada fasilitas layanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu kan mengkhawatirkan sekali karena pasti banyak sekali virus-virus yang terdapat di rumah sakit tersebut. Jadi penerapan K3 ini sangat penting untuk dilakukan guna menghindari risiko penyebaran virus ataupun jenis kecelakaan kerja yang lain. Selanjutnya yaitu faktor kecelakaan kerja. Nah, jadi untuk faktor kecelakaan kerja, itu faktor kecelakaan kerja dapat ditinjau dari dua hal, yaitu dari manusianya sendiri, unsafe human acts, dan dari faktor lingkungannya, unsafe condition. Jadi untuk dari manusianya sendiri itu mungkin bisa karena kelelahan atau kebosanan seperti itu, atau mungkin kelalaian dari manusia itu sendiri. Nah, kalau faktor lingkungan itu bisa jadi seperti lingkungan yang tidak aman atau yang tidak nyaman, yang tidak ergonomis. Kalau misal di rumah sakit mungkin lingkungannya yang kurang steril seperti itu. Untuk selanjutnya, dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi fenomena-fenomena tersebut, maka kami memberikan solusi. Yang pertama, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak seperti biasa, baik dari tenaga kesehatan itu sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit. Kemudian yang kedua, tetap memakai APD, alat pelindung diri yang layak dan dapat mencegah virus-virus tersebut dapat menularkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, selalu membersihkan lingkungan dan area di rumah sakit itu sendiri agar virus-virus dapat mati dan tidak menularkan kepada orang-orang yang berada di sekitar situ. Kemudian yang terakhir, tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja yakni K3 pada tenaga kesehatan maupun petugas-petugas yang bekerja pada area rumah sakit itu sendiri. Next.
Kemudian yang terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dan fakta yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Yang kedua, kecelakaan kerja di rumah sakit pada masa pandemi yang sering terjadi yaitu antara lain perawat yang tertusuk jarum, terjatuh, hingga tertular virus karena kurangnya keamanan kondisi lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja di rumah sakit pada masa pandemi dapat ditinjau dari dua hal, yaitu dari lingkungan dan dari manusia atau karyawan itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yakni solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pekerja rumah sakit dan lingkungannya saat pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama menerapkan manajemen K3 yang baik, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sesuai dengan kebutuhan karyawan dan pasien, dan sebagainya yang telah saya sampaikan sebelumnya. Next. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari laporan kami. Nah, sekian terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada pertanyaan, presentasi ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.